Insiden adu jotos antara guru dan sejumlah murid di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, Jambi berbuntut panjang. Kedua pihak saling melapor ke polisi atas dugaan pemukulan. Guru bernama Agus Saputra mengaku dikeroyok usai menegur salah satu siswa yang melontarkan kata-kata tak pantas saat ia melintas di depan kelas. Sebaliknya, seorang siswa bernama M. Lutfi menuduh sang guru lebih dulu menampar dan meninju bagian hidungnya sebelum terjadi pengeroyokan. Kasus pengeroyokan guru oleh siswa ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan, mencerminkan rapuhnya relasi antara guru dan siswa di ruang kelas. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana seharusnya kasus ini disikapi? Apakah peristiwa ini menandai krisis adab dan komunikasi dalam praktik pendidikan kita sehari-hari? Ya, pemirsa, adu jotos hingga saling lapor ini terjadi antara guru dan murid di SMK Negeri 3 Jambi, pemirsa. Lalu sebetulnya apa yang terjadi? Bagaimana pula kemudian peristiwa seperti ini harus disikapi? Malam hari ini kita akan mencari tahu informasi terbaru yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Jambi dan juga membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Ibu Retno Listiarti, pemerhati pendidikan kita. Selamat malam Bu Retno, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah, baik, sehat. Terima kasih malam hari ini sudah hadir Bu Retno. Dan juga bergabung bersama kita ada Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Ade Chandra. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mbak Ane, terima kasih. Baik, Pak Kapolres, tentunya kita ingin tahu terlebih dahulu Pak. Sebetulnya peristiwa yang terjadi di SMK Negeri 3 ini seperti apa Pak antara guru dan murid? Karena informasinya cukup simpang siur, apalagi yang juga beredar di sosial media. Terima kasih Mbak Ane. Jadi peristiwa ini sebenarnya peristiwa yang terjadi di keluarga besar SMK Negeri 3 Berbak, Tanjung Jabung Timur. Jadi peristiwa ini mulanya seorang guru yang lewat di depan kelas, kemudian terdengarlah suara dari dalam kelas itu yang dianggap oleh guru ini tidak wajar, artinya ada bunyi seperti merendahkan. Jadi bunyinya seperti ini Mbak. Jadi siswa pada saat itu sedang bercengkrama di kelas. Kemudian salah satu siswa yang bernama Lutfi ini memanggil rekannya, woi. Kemudian guru ini lewat di depan kelas. Kemudian guru ini mendengar. Jadi guru ini menganggap itu memanggil dirinya. Sehingga guru itu masuk ke dalam kelas dan menanyakan kepada siswa tersebut. Kemudian siswa tersebut menjawab, saya mengatakan. Kemudian guru ini refleks. Jadi inilah awal mula. Guru ini refleks kemudian menampar. Oke. Inilah awal mulanya, Mbak Ane. Kemudian setelah itu ini berlanjut di luar, di depan ruang guru. Ini sebenarnya sudah ditenangkan oleh guru. Kemudian siswa ini mungkin merasa tidak bersalah, artinya kenapa saya ditampar. Kemudian mengklarifikasi, bertanya. Kemudian di situ terjadi lagi pemukulan. Kemudian itulah yang memicu mungkin dari murid ini melakukan pengeroyokan. Seperti itu kronologisnya, lebih kurang Mbak. Oke, artinya terjadi perkelahian antara guru dan sejumlah murid di sekolah tersebut, Pak Kapolres. Iya, ini artinya ada aksi dan reaksi Mbak Ane. Oke, nah Pak Kapolres, kalau saya baca ini kan sebetulnya sempat ada upaya mediasi diselesaikan dengan kekeluargaan, tapi ujungnya ternyata saling lapor Pak Kapolres, betul begitu? Jadi gini Mbak Ane, bisa sedikit saya sampaikan bahwa memang kita sudah mencoba, artinya di sini kita berusaha bersama seluruh Forkopimda, Forkopimcam. Kita di sini duduk bersama, artinya di sini kita juga semua berharap ini bisa kita lakukan mediasi. Karena ini boleh dikatakan ini aksi dan reaksi yang dilandasi ego mungkin kurang dikontrol. Oke. Jadi kita sudah melakukan mediasi,
Kemudian di sini dari pihak Pak Guru tersebut juga awalnya sudah mendelegasikan ke pihak komite. Kemudian kita sudah melakukan atau mengambil keterangan dari beberapa guru, kemudian murid tersebut. Jadi di sini sebenarnya kita menyimpulkan, ya memang ada ketidakharmonisan. Artinya antara guru dan murid, inilah yang pemicunya pada saat terjadi penamparan itu. Jadi besar harapan kita sebenarnya dari seluruh Forkopimda, Forkopimcam, kita berharap ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ini hak dari masing-masing apabila memang tidak puas, artinya merasa menjadi korban, mereka mempunyai hak untuk melapor. Kita sebagai penegak hukum juga tidak bisa artinya menahan, karena ini hak seorang warga negara. Namun apabila dia melapor ke pihak penegak hukum, kita akan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara normatif dan profesional, Mbak. Oke. Artinya Pak Kapolres sejauh ini belum ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian baik dari murid maupun juga dari guru atau seperti apa? Karena informasinya ada yang melapor ke Polda, ada yang melapor di tingkat Polres. Seperti apa yang betul Pak Kapolres? Informasi yang kita dapat, Mbak, jadi dari pihak guru tersebut itu sudah melakukan atau membuat laporan polisi itu di Polda Jambi. Jadi laporan polisi ini siogianya kita sebagai penegak hukum akan kita akomodir, Mbak. Artinya kita terima, kita pelajari dan akan kita tindak lanjuti, Mbak. Seperti itu, Mbak, untuk informasi awalnya. Oke, jadi guru sudah melapor di tingkat Polda Jambi. Untuk pihak dari muridnya, Pak Kapolres, adakah ada informasi mengenai laporan yang masuk? Sejauh ini, Mbak, untuk dari siswanya tersebut, dari kisaran suara yang kita dapat, memang mereka mau juga membuat laporan, Mbak, karena situasi atau tempat yang jauh, Mbak, karena di Berbak ini dari ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri itu jalannya sampai ke lokasi SMK 3 itu lebih kurang 3 jam, itu pun jalannya juga kurang baik, Mbak. Bisa dilalui dengan jalur air. Jadi ini kendala yang dihadapi mungkin, Mbak. Mungkin ini informasi yang bisa kita sampaikan sementara. Oke, tapi sejauh ini belum ada laporan yang masuk dari pihak murid, begitu ya Pak Kapolres ya? Iya. Oke, Iya, baik. betul. Bu Retno, apa yang bisa kita lihat dari potret yang terjadi di SMKN 3 Tanjung Jabung Timur Jambi ini, Bu? Tadi Pak Kapolres sempat menyatakan nampaknya terlihat ada ketidakharmonisan di lingkungan sekolah. Seperti itu, Pak Bu Retno? Iya, jelas terlihat ya. Karena peristiwa ini pertama belum pernah terjadi ya, dalam arti dikeroyok gitu pada lingkungan sekolah, terus ada guru yang lain, terus itu pada jam belajar kan, maksudnya di jam sekolah gitu. Dan ini tentu saja peristiwa yang memprihatinkan kita semua dan terjadi di dunia pendidikan. Yang kedua, ketidakharmonisan itu jelas terlihat kalau memang si guru merasa ada sesuatu yang tidak pas, misalnya tadi dikatain berarti ada kekerasan verbal. Lalu kalau kemudian memukul dengan menampar misalnya ya untuk sebuah kesalahan, itu sebenarnya juga nggak boleh dilakukan gitu di dalam dunia pendidikan karena sudah ada ketentuannya, yaitu di sekarang udah ganti permennya, tadinya Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Guru bisa lapor kepada tim PPK namanya, lalu anak-anak pun kalau ngalamin bisa lapor juga. Nah kalau masih diserahkan pada tim pencegahan penanganan kekerasan, tim PPK yang sekarang itu sudah ada namanya Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Tapi ini kan belum disosialisasi ya, secara otomatis yang masih belum kebentuk ya tim Pokjanya bisa tetap menggunakan tim PPK. Nah kalau tim PPK ini bagus, maka sebenarnya itu dipercayalah ya ada kanal pengaduan. Ini masih bisa diselesaikan di lingkungan sekolah. Betul. Nah tapi karena kondisinya seperti ini dan sudah terjadi pelaporan, mau nggak mau kan polisi kalau dilaporkan tetap harus memproses. Dan tadi bagus ya, polisi mengatakan nanti akan dilakukan, mereka akan melakukan sesuai ketentuan karena ini kan anak berarti yang dilaporkan ya. Nanti dilihat apakah anak ini masih usia anak atau tidak, karena kalau udah 18 lebih sehari kan udah bukan anak. Nah tapi memang tampaknya kelihatan ada ketidakharmonisan dan ini juga
berarti sekolah nggak menjadi tempat yang aman juga nih. Nah berarti ini sistem ini juga harusnya bagian dievaluasi. Jadi kalau Iya, memang Bu. terjadi pelaporan polisi, Dinas Pendidikan juga harus ikut melakukan evaluasi pada lingkungan sekolah. Dalam arti adalah gimana ke depannya jangan sampai terjadi, dan itu harus dibangun sistem keamanan ya. Makanya di dalam permen yang baru itu namanya budaya aman dan nyaman di sekolah. Nah ini harus kebentuk nih budaya aman dan nyaman. Di sekolah untuk semua pihak. Semua, mau Guru, itu murid, guru. ataupun juga pihak-pihak lain yang Betul. bekerja di sekolah. Betul, kekerasan nggak boleh dilakukan oleh siapapun, mau anak, mau guru gitu ya, atau siapapun. Dengan alasan apapun tuh nggak boleh. Jadi kalau mau menyelesaikan emang kan tidak dengan cara itu. Tapi ada mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan yang harusnya itu diterapkan. Nah sekarang tim PPK-nya sekolah dan kanal pengaduan sekolah ada nggak? Sehingga orang-orang yang merasa mengalami bentuk-bentuk kekerasan di lingkungan belajar atau di lingkungan sekolah bisa melakukan pelaporan, dan itu harus diproses karena jelas kok ketentuannya, cara melakukan prosesnya itu semua udah jelas dalam aturan. Nah itu yang kepala sekolah nih kalau sudah bentuk tim PPK, tim PPK-nya udah paham belum dengan tugasnya gitu ya, harusnya nggak perlulah sampai ke kepolisian, tapi karena sudah dilakukan nih ya, apalagi kan ini deliknya kalau tidak salah pengeroyokan dan penganiayaan gitu ya yang dituduhkan ke anak-anak, dan ini nanti akan berproses kalau anak-anak kan pakai sistem peradilan pidana anak. Itu Betul. Undang-Undang 11 tahun 2012 ya. Oke, jadi sebetulnya aturannya sudah ada, sistemnya juga sudah ada pula. Tapi kenapa yang terjadi demikian? Itu yang menjadi pertanyaan ya Bu Retno. Kita akan bahas lebih lanjut, termasuk kita juga ingin tahu Pak Kapolres mengenai video yang beredar yang memperlihatkan adanya sang guru membawa senjata tajam di tengah lapangan. Apa sebetulnya yang bisa dijelaskan dari hal tersebut? Tapi dijawab nanti Pak Kapolres, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini. Kembali Pak Kapolres, kita ingin tahu juga ada video yang beredar Pak Kapolres memperlihatkan sang guru ini nampaknya seperti memegang senjata tajam di sebuah tanah lapang. Apa yang bisa dijelaskan dari peristiwa ini Pak, yang juga sudah dimonitor oleh pihak kepolisian? Baik, terima kasih Mbak Ane. Jadi memang ada beberapa video yang memperlihatkan guru tersebut memegang sajam. Jadi dari hasil informasi yang kita kumpulkan di lapangan, dari hasil wawancara, baik dari para siswa, guru, ini pada saat guru ini merasa terancam, kemudian guru ini mengambil sajam di ruang praktek. Artinya di sini SMK Pertanian, Mbak Ane. Jadi memang ada seperti parang, cangkul. Jadi inilah yang dipegang oleh guru ini dengan tujuan agar siswa tersebut tidak melakukan pemukulan lagi atau pengeroyokan. Seperti itu informasi yang kita dapat. Oke, Pak Kapolres, lalu dari laporan yang tadi Pak Kapolres sempat sampaikan, mungkin ada kemungkinan para murid akan melaporkan mengenai hal ini. Apakah juga sudah ada Pak kemudian suara yang disampaikan dari orang tua murid mengenai peristiwa yang terjadi yang sudah sampai juga pada level kepolisian begitu? Terima kasih Mbak Ane. Jadi untuk laporan dari pihak orang tua murid ataupun murid itu sendiri, ini sedang berproses. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang ada kendala jarak, Mbak Ane. Jadi mereka juga mungkin dari informasi yang kita dapat juga akan melaporkan karena mereka juga merasa sebagai korban juga. Ini merupakan hak dari setiap warga negara. Artinya kita dari pihak kepolisian tetap akan mengakomodir apabila dari pihak murid ataupun orang tuanya mau melapor ke pihak kepolisian, demikian Mbak. Oke, baik Pak Kapolres. Bu Retno, sistem sudah ada, kemudian aturannya juga sudah ada yang harusnya bisa menjadi wadah pengaduan, pelaporan apapun atas pelanggaran yang terjadi di dunia pendidikan. Tapi nampaknya tidak berjalan seperti yang seharusnya, Bu Retno. Pertama memang butuh sosialisasi ya. Kalau kita belajar di Permendikbudristek 46 tahun 2023,
ke 2025 atau sekarang awal 2026 lah ya, itu kan sebenarnya baru sekitar 2 tahunan. Itu mungkin belum ya terselesai dengan baik. Ketika belum, kemudian katanya dievaluasi oleh menteri yang baru, lalu menteri yang baru mengeluarkan lagi penggantinya, yaitu Permen Dikdasmen nomor 6 tahun 2026. Nah ini apalagi belum disosialisasi sama sekali kan. Nah tapi secara prinsip begini, kalau kita berpatokan pada aturan yang sebelumnya itu sebenarnya sudah bagus, di mana sekolah itu pertama ada namanya penguatan tata kelola. Penguatan tata kelola itu diantaranya tadi membangun membentuk tim PPK yang tadi dari guru dan orang tua. Jadi segala bentuk kekerasan tuh tim PPK yang nanganin. Jadi bukan wakil kepala sekolah, bukan BK, tapi oleh tim PPK yang terdiri dari guru dan orang tua. Nah, kenapa penting agar orang tua terlibat itu agar anak-anak juga percaya atau lingkungan sekolah percaya bahwa ini nggak cuma guru tapi ada orang tua gitu. Keberpihakannya jadi netral. Jadi lebih netral. Atau kalau korbannya guru juga nggak usah khawatir bahwa di sini tuh ada orang tua juga ada guru, jadi yang lebih melihat dengan lebih berimbang. Kemudian yang kedua ini kan tidak seperti polisi sebenarnya tugasnya adalah melakukan pemeriksaan semua tapi tidak boleh konfrontasi. Jadi harus satu-satu. Tim PPK 5 misalnya ada saksi 4 diperiksa satu-satu. Kenapa memeriksa satu dan tidak harus didampingin juga oleh orang tua? Karena ini kan masih usia anak. Kemudian yang kedua adalah aturan ini tuh memang lebih menggali keterangan. Lalu setiap keterangan baik itu korban, baik itu pelaku ataupun saksi, itu nanti tim PPK-nya diskusi untuk ambil kesimpulan. Nah, ini yang dilaporkan terbukti atau tidak? Kalau terbukti berarti sanksi diberikan dan itu direkomendasi. Kalau tidak terbukti berarti yang melapor tadi harus meminta maaf atau memulihkan nama baik yang dilaporkan gitu. Jadi aturan ini pun sanksinya administratif, betul-betul edukatif gitu ya. Karena memang pendidikan kan harusnya kayak begitu. Dan ini tidak hanya anak, guru kalau jadi korban pun boleh. Sesama guru pun bisa. Yang nggak bisa diperiksa oleh tim PPK adalah kepala sekolah karena ada relasi kuasa kan, jadi nggak bisa. Nah, yang meriksa siapa? Tim Satgas PPK daerah. Jadi daerah juga bikin. Iya. Nah, kalau tim PPK dianggap berpihak, maka pelapor bisa melakukan banding atau keberatan pada tim Satgas juga. Jadi sebenarnya bagus ya secara aturan. Nah, yang kedua adalah yang paling penting sebenarnya mencegah dengan cara apa? Mensosialisasi, nggak boleh kekerasan, baik itu guru, murid, dan orang tua juga disamakan persepsinya. Dan yang ketiga aturan ini meminta ada fasilitas untuk tim PPK ya ketika meriksa kan harus steril. Biar nggak takut ya orang yang memberikan keterangan. Dan terakhir adalah kanal pengaduan tadi. Dan nggak boleh kanal pengaduannya itu tunggal. Jadi harus misalnya KPAD atau di situ ada nomor pengaduannya Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Lalu yang penting lagi adalah tidak cuma luring, karena luring mungkin takut nih yang ngadu, maka harus daring. Jadi ada online yang misalnya pakai WA, pakai email. Nah itu harus disediakan. Itu yang sebenarnya sekolah harus melakukan. Itu yang seharusnya dilakukan. Kita tunggu bagaimana proses evaluasi tentunya dari peristiwa yang terjadi di SMKN 3 Tanjung Jabung Timur Jambi. Kita tunggu akan seperti apa ini berlangsungnya. Apakah laporan akan terus berlanjut di pihak kepolisian atau ada hal lain, ada proses lain, cara lain yang bisa digunakan antara guru maupun juga murid yang kemudian terlibat dalam peristiwa ini. Tapi terima kasih Bu Retno malam hari ini sudah hadir. Terima kasih juga AKBP Ade Chandra, Kapolres Tanjung Jabung Timur Jambi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya.